doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa 12 Maret 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Sifra PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hadirat-Mu. Kami menyadari pentingnya kesucian hidup kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa menghormati dan menyucikan tempat ibadah kami, baik itu dalam hati kami maupun dalam perbuatan kami. Bantulah kami untuk menjaga kekudusan dalam hubungan kami denganmu, sehingga setiap ibadah yang kami persembahkan dapat menjadi wujud penghormatan kami yang sesungguhnya kepadamu. Kami berdoa juga agar Engkau memberikan kami keberanian seperti yang telah Engkau lakukan untuk menentang segala bentuk kesalahan dan ketidakadilan. Jadikanlah kami saksi-saksi kebenaran-Mu yang siap menegakkan keadilan dan kasih dimanapun kami berada, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi,
dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, yakni penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan kita tahu bahwa mujizat yang dilakukan atau tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus ada 7 tanda. Dan hari ini kita mendengarkan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda yang merupakan tanda yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus, dan itu yang ditulis oleh pengarang Santo Yohanes yang kita baru saja dengarkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, diceritakan bahwa ada seorang yang mengalami sakit dan sudah 38 tahun lamanya ia menderita sakit. Sakit yang dialami oleh orang ini, yang pertama, dia mengalami sakit secara fisik, yakni dia tidak bisa berjalan. Dia hanya tertidur dan memohon bantuan dari orang lain. Dan sakit yang kedua yang dialami oleh orang ini yakni sakit psikis. Kenapa? Karena di dalam Injil tadi kita mendengar bahwa dia mengatakan kepada Tuhan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa ini saya menyebutnya bahwa ia mengalami sakit psikis atau luka batin tertekan? Karena di lain pihak dia bukan saja mengalami fisik, tetapi hatinya terluka. Ia mengalami tekanan batin karena tentu dia tidak bisa berjalan dan dia memohon bantuan dari orang lain, tetapi tidak ada satu orang pun yang membantu dia untuk bisa masuk ke kolam itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih,
Kisah penderitaan yang dialami oleh orang yang disembuhkan oleh Yesus pada hari ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita bukan saja hanya sakit secara fisik, tetapi kita juga mengalami sakit secara psikis. Dan dalam hal ini, penderitaan secara psikis mungkin terkadang sulit untuk dilihat oleh orang lain. Mungkin kita hanya mampu untuk melihat penderitaan secara fisik atau penderitaan luar yang dialami oleh orang lain. Bahkan terkadang diri kita juga tidak menyadari itu. Kita terkadang juga lupa atau belum mampu untuk merasakan bahwa ternyata kita mengalami tekanan batin, mengalami penderitaan secara psikis. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, orang yang baru saja disembuhkan oleh Yesus pada hari ini, disembuhkan baik secara fisik maupun secara psikis, menjadi cerminan bagi kita sebagai manusia, untuk bisa melihat bagaimana penderitaan yang kita alami. Jangankan kita hanya mengeluh dengan penderitaan fisik yang kita alami, tetapi kita juga diminta untuk mampu melihat luka-luka batin atau penderitaan secara psikis yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, orang yang mengalami penderitaan secara psikis terkadang kurang menyadari itu dan melakukan sesuatu atau hal-hal yang hanya untuk menutupi dirinya, untuk menutupi luka batin yang dia alami. Karena itu, mari Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, melalui penyembuhan yang dialami oleh orang yang baru saja sembuh dari jamahan Yesus ini, kita pun diajak untuk senantiasa datang kepada Yesus, datang memohon dan meminta rahmat penyembuhan dari Tuhan, seperti yang dialami oleh orang yang diceritakan dalam kisah Injil hari ini. Karena kita percaya, kita yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan segala penderitaan, segala sakit yang kita alami, baik itu penderitaan secara fisik maupun secara psikis. Karena itu, bagi kita mengakui bahwa Yesus adalah dokter segala-galanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita persembahkan doa-doa permohonan kita. Ya Yesus yang baik, Engkaulah sumber kehidupan dan kebangkitan. Kami sedang dalam penantian akan kebangkitan-Mu. Perkuatkanlah iman kami, agar kami dapat mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Yesus yang Maha Penyembuh, kami mengangkat doa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Lihatlah dengan belas kasih kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan fisik atau penyakit yang menghimpit mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk menanggung cobaan ini dengan sabar dan tabah, serta berikanlah mereka kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa bagi pasangan Katolik yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan yang memberikan anugerah bagi setiap keluarga. Lihatlah dengan belas kasihan kepada pasangan-pasangan yang mengharapkan berkat-Mu untuk mendapatkan keturunan. Berikanlah mereka keyakinan bahwa rencana-Mu selalu indah dan sempurna, bahkan di tengah-tengah tantangan dan kekecewaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih,
Kami mengangkat doa bagi saudara-saudari kami yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan. Engkau adalah sumber rezeki dan berkat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Lihatlah dengan belas kasihan pada orang-orang yang saat ini sedang merasa cemas, gelisah, karena belum mendapatkan pekerjaan. Bimbinglah mereka dalam pencarian mereka. Bukakanlah pintu-pintu rezeki yang tepat sesuai dengan rencanamu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah